Pernah nggak sih, kamu merasa sudah berusaha keras, tapi rasanya kok dunia nggak berpihak ke kamu? Atau mungkin kamu lagi di titik di mana kamu cuma pengen berhenti sebentar karena capek banget sama keadaan? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah di sana, bahkan mungkin sedang di sana. Di video kali ini, aku ingin berbagi beberapa renungan dan cerita tentang gimana caranya tetap bertahan saat semua terasa berat. Jadi, ambil posisi yang paling nyaman, siapkan minuman favoritmu, dan mari kita bicara dari hati ke hati. Halo teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian menemukan video ini di saat yang tepat. Aku nggak akan bilang semoga harimu menyenangkan, karena aku tahu, kadang ada hari-hari di mana menyenangkan itu terasa terlalu berat. Jadi, aku cuma berharap kalian baik-baik saja, sebisanya. Hari ini, aku nggak mau ngajak kalian ngobrol tentang tips produktivitas atau cara mencapai goals ini itu. Hari ini, aku cuma mau kita ngobrol dari hati ke hati, dari aku ke kamu. Tentang perasaan yang mungkin sering kita sembunyikan di balik senyuman. Tentang tekanan yang kadang bikin kita ingin menyerah. Dan tentang satu hal yang sering kita lupakan. Bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang setiap pagi bangun tidur, lalu langsung memakai topeng? Topeng aku baik-baik saja, topeng aku kuat, topeng semua lancar. Kita selalu dituntut untuk terlihat sempurna kan? Dari media sosial yang isinya cuma highlight reel kebahagiaan orang lain, sampai lingkungan sekitar yang seolah nggak memberi ruang untuk kita merasa lemah. Mulai dari pagi, kita sudah dihadapkan dengan ekspektasi. Harus on time kerja atau kuliah, harus senyum ke atasan atau dosen, harus merespons pesan teman dengan ceria. Rasanya dunia ini seperti panggung besar, dan kita harus terus-menerus berakting jadi pemeran utama yang selalu bahagia dan tanpa masalah. Tapi, di balik topeng itu, seringkali ada beban yang tak terlihat. Beban pikiran tentang tagihan yang belum lunas, tentang masa depan yang nggak pasti, tentang impian yang terasa semakin jauh. Atau mungkin, beban emosional karena hubungan yang merenggang, kata-kata yang menyakitkan, atau rasa kesepian di tengah keramaian. Beban-beban ini, kadang kita simpan sendiri. Kita takut dicap lemah, takut dikira nggak bersyukur, atau takut merepotkan orang lain. Akhirnya, kita memendamnya, sampai rasanya dada ini sesak, kepala pusing, dan energi kita terkuras habis hanya untuk terlihat baik-baik saja di depan orang lain. Aku yakin, setiap dari kita pasti pernah sampai di titik itu. Titik di mana kita merasa ingin menyerah. Titik di mana air mata tumpah di kesunyian malam, tanpa ada yang tahu. Titik di mana kita mempertanyakan, sampai kapan aku harus kuat? Atau apakah aku satu-satunya yang merasakan ini? Entah itu karena pekerjaan yang menumpuk tak ada habisnya, kegagalan yang berulang kali, impian yang belum terwujud, atau bahkan hanya karena rasa lelah fisik dan mental yang menumpuk. Titik terendah itu datang dalam berbagai bentuk, dan itu sangat manusiawi. Kamu nggak sendirian, teman-teman. Dan disinilah kuncinya, teman-teman. Kiat pertama yang ingin aku sampaikan, yang mungkin terasa paling sulit tapi paling penting, izinkan dirimu merasa lemah. Tidak apa-apa untuk menangis. Tidak apa-apa untuk merasa marah. Tidak apa-apa untuk merasa lelah, sedih, atau kecewa. Kamu bukan robot. Kamu manusia. Dengan segala emosi yang kamu punya. Menerima kerentanan diri itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah kekuatan yang luar biasa. Itu artinya kamu jujur pada diri sendiri. Itu artinya kamu memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas, untuk memproses apa yang kamu rasakan, sebelum kamu bisa melangkah maju lagi. Jangan paksa dirimu untuk selalu kuat. Kadang, justru dari titik terlemah itulah kita menemukan kekuatan yang sejati. Setelah menerima perasaan itu, kiat selanjutnya adalah, berikan dirimu jeda. Sama seperti handphone yang butuh di-charge, tubuh dan pikiran kita juga butuh istirahat. Jangan tunda untuk memberi dirimu waktu untuk berhenti. Nggak perlu merasa bersalah kalau kamu butuh tidur siang di hari libur, atau kalau kamu cuma mau bengong menatap langit sore. Jeda ini bukan berarti kamu menyerah atau malas. Jeda ini adalah bentuk self-care yang esensial. Ini adalah waktu untuk meriset pikiran, mengisi ulang energimu. Entah itu dengan secangkir teh hangat, mendengarkan musik favorit, membaca buku ringan, atau sekadar menikmati keheningan. Dengarkan tubuhmu. Kalau sudah terasa lelah, berhentilah. Itu bukan tanda kamu kalah, tapi tanda kamu sayang pada dirimu sendiri. Kiat berikutnya, dan ini seringkali jadi penyelamatku. Berani berbagi. Aku tahu, menceritakan masalah kita itu nggak gampang. Ada rasa takut dihakimi, takut merepotkan.
Tapi percayalah teman-teman, kamu nggak harus menanggung semua beban itu sendirian. Carilah satu orang yang kamu percaya. Bisa teman, keluarga, pasangan, atau bahkan seorang profesional. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Kamu akan terkejut betapa leganya rasanya. Dan yang paling penting, kamu akan sadar bahwa kamu nggak sendiri. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa, atau setidaknya, mereka peduli dan ingin mendengarkan. Koneksi antar manusia itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan. Jadi, jangan ragu untuk mencari bahu untuk bersandar, atau telinga untuk mendengarkan. Pada akhirnya teman-teman, hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari baik, dan akan ada hari-hari yang terasa sangat berat. Dan itu semua wajar. Yang penting, jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kamu nggak pantas mendapatkan kebahagiaan. Ingatlah kiat-kiat sederhana ini. 1. Izinkan dirimu merasa lemah. 2. Berikan dirimu jeda. 3. Berani berbagi. Dan yang terpenting, selalu ingat, kamu kuat, lebih dari yang kamu kira. Kamu sudah berhasil melewati begitu banyak hal sampai detik ini. Itu bukti bahwa kamu punya kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Jadi, untuk kamu yang sedang berjuang, untuk kamu yang mungkin merasa sendiri, ini pesan dariku. Kamu berharga, kamu cukup, dan kamu tidak sendirian. Kita bisa melewati ini bersama. Terima kasih sudah mau mendengarkan obrolan hati ke hati ini. Semoga kalian bisa mendapatkan sedikit kelegaan atau inspirasi dari video ini. Jangan lupa jaga diri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bisa jadi teman di kala sepi, silahkan tekan tombol like agar aku tahu obrolan ini sampai ke hatimu. Dan kalau kamu ingin terus berjalan bareng aku di ruang-ruang obrolan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe. Mari kita bangun komunitas yang saling menguatkan di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk sayang pada dirimu sendiri.